Oke, Hulwati, saya kira perlu ya, oke. Terima kasih. Saya ingin ingatkan lagi ya, karena ini forum online. Harapan saya kita saling support agar diskusi ini juga berjalan dengan baik dan kita hanya punya waktu 1,5 jam saya kira untuk berdiskusi. Jadi tolong diperhatikan selama proses untuk mute. Jika pengen menyampaikan pertanyaan silakan raise hand, atau jika mau disampaikan secara tertulis juga boleh. Nanti moderator akan membaca pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan yang tertulis. Jika ingin menyampaikan secara langsung atau lisan silakan raise hand. Jadi kira-kira itu etik kita untuk pertemuan pagi hari ini. Dan terima kasih Mas Syafiq, Pak Dr. Phil Syafiq Hashim, yang sebenarnya de facto beliau sudah profesor ya, world class profesor. Ada banyak pencapaian yang beliau sudah bisa capai, yang sangat langka untuk orang Indonesia. Saya pribadi banyak belajar dari saya panggil Mas Syafiq aja gitu Mas. Nun sewu. Ya. Dari Mas Syafiq. Jadi Mas Syafiq ini ideal tokoh intelektual, aktivis juga di Indonesia. Jarang sekali yang bisa menggabungkan dunia aktivisme dan intelektualisme, dan Mas Syafiq representasi dari dua hal ini. Mas Syafiq sendiri menyelesaikan S2 di Leiden, kemudian melanjutkan studi S3-nya di Vrij, kemudian sempat nongkrong di beberapa kampus di Singapura. Jadi kalau saya ngomong nongkrong itu bukan nongkrong kemudian ngopi, bukan. Artinya beliau menjadi fellow, mengajar di beberapa kampus tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar Indonesia. Saat ini Mas Syafiq juga sebagai dosen di Universitas Internasional Indonesia, Islam Indonesia di Depok, di Jakarta, dan salah satu direktur di pusat, saya kira pusat studi kebudayaan kalau nggak salah ya. Dan saya pribadi sangat menyambut hangat buku beliau yang saya kira sudah terbit tapi belum sudah dipasarkan, tapi mungkin masih terbatas ya kopinya yang diterbitkan oleh dibeli, belum dibeli oleh Tulungagung ini. Ya, karena sangat mahal sekali sepertinya ya Mas ya. Berapa euro ya Mas ya? 2.200, 3 juta. Jadi ini memang Bril penerbit yang sangat reputasi untuk disiplin utamanya kajian-kajian sosial humaniora. Terlebih lagi kita yang menggeluti kajian-kajian Islamic Studies, selalu Bril menjadi pilihan penting. Jadi hanya profesor kelas dunia lah yang mampu menerbitkan di Bril ini. Dan Mas Syafiq saya kira masih dalam waktu 10 tahun ini mungkin belakangan atau 20 tahun ya, tidak ada orang dari disiplin Islamic Studies yang menerbitkan di Bril. Mas Syafiq mampu melakukan itu. Yang saya ingat terakhir bukunya Pak Yain Kediri, siapa ya? Fauzan. Ya, Pak Fauzan Saleh saya kira itu. Saya kira tahun serisnya berbeda tapi. Ya, tapi serisnya juga beda. Untuk orang Indonesia sangat langka sekali ya. 10 tahun sekali ada orang bisa terbit di Bril, sudah bagus. Dan Mas Syafiq lebih spesifik lagi serisnya di Islamic Law, dan mungkin satu-satunya orang Indonesia yang bisa terbit di series tersebut. Ada Khalid Mas'ud sebagai editornya. Dan terima kasih Mas Syafiq untuk perkenan sharing. Sebenarnya kita pengen Mas Syafiq juga sharing bagaimana tidak hanya substansi diskusi ya, tapi bagaimana pengalaman Mas Syafiq juga menyelami dunia akademik. Itu saya kira menjadi cerita yang mungkin kita akan perlu pelajari ya dari keberhasilan sosok Mas Syafiq membangun dua hal ini, antara aktivisme dan intelektualisme. Dan pagi hari ini acara akan dipandu oleh Mas Syahril Siddiq. Mas Syahril Siddiq sama juga anak muda, berbahaya, cemerlang, tapi tadi yang disapa cuma Bu Nur Fadilah, itu sayangnya. Mas Syahril S2 di Leiden, kemudian melanjutkan S3 di kampus yang sama di Leiden. Saya kira
banyak sekali yang kita bisa belajar dari Mas Syahril. Nanti beliau akan memandu acara ini. Untuk mempersingkat waktu, monggo Mas Syahril untuk memandu acara diskusi dengan Mas Syafiq terkait tentang fatwa, tentang fatwa di beberapa kawasan di Asia Tenggara. Silakan Mas Syafiq. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas saja lah manggilnya saya ya, Mas Syafiq, Mas Saifuddin Zuhri yang sudah membuka acara ini selaku sekretaris atau LP2M Win Said Ali Rahmatullah Tulung Agung. Ini Mas, informasi saya lagi di kelas pasca. Jadi ini mahasiswa saya lagi dengerin, kita mau melewatkan kan transnational Syariatization, ini luar biasa ini. Baik, rekan-rekan sekalian yang ada di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir gabung kepada acara ini. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Saifuddin Zuhri tentang pembicara kita yang luar biasa ini, yaitu Dr. Syafiq Hasyim MA. Beliau adalah bagi saya ini sering baca tulisannya dan memang produktivitasnya luar biasa. Beliau adalah secara singkat saja, beliau adalah dosen dan juga direktur dan di Universitas Islam Internasional Indonesia ya di Depok, dan juga visiting fellow di Singapura di The Indonesian Studies Program. Isyas Yusuf Ishak tadi sudah diperkenalkan secara detail oleh Mas Saifuddin. Jadi saya langsung saja. Nanti Mas Syafiq punya waktu 45 menit ya maksimal untuk presentasi. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Monggo Mas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, mendengar nggak? Dengar bro. Dengar Ustaz. Pertama saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman di Tulungagung dan juga terutama kepada Pak Saifuddin Zuhri, teman saya, adik kelas saya kalau di Berlin. Saya selesai, kemudian beliau baru masuk ya, sehingga tidak sempat ketemu Pak Saifuddin Zuhri, dan juga Syahril terutama yang mengundang saya. Mungkin saya akan menyampaikan dengan rileks saja ya kesempatan ini, dan saya akan berbicara tentang apa itu transnasional syariah, kemudian efektif fatwa di 3 negara, di 3 kawasan, di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Itu tema yang ingin saya ajukan di sini. Dan juga mungkin saya akan sedikit bercerita tentang bagaimana melakukan riset ya, terutama untuk isu-isu yang berkaitan dengan Islamic Studies, kemudian intersection-nya dengan pendekatan-pendekatan ilmu sosial, pada era mutakhir ini. Dan terus terang saya ingin mengatakan bahwa ini merupakan bagian dari riset saya. Saya sedang menulis tentang ini sudah lama, tapi tidak selesai-selesai karena ketika melihat tulisan yang saya buat ini kok kelihatannya kurang kuat argumennya, datanya kurang meyakinkan, dan lain sebagainya. Saya sebenarnya berencana membuat sebuah proposal buku, kira-kira proposal buku itu menggambarkan tentang apa yang saya sebut di sini sebagai efektif fatwa, fatwa yang efektif sebagai fenomena transnasional syariatization. Nah, kalau kita bicara tentang transnasional syariatization di sini, sebetulnya masalahnya adalah kita kembali kepada sejarah di masa lampau. Pak, coba dulu Pak.
terutama di 3 kawasan ini, ya Indonesia, Malaysia, dan Singapura, di mana apa yang disebut dengan political Islam itu mengalami penurunan atau decline, ya, totally decline. Jadi apa yang disebut dengan political Islam seperti kerajaan-kerajaan Islam, Islamic Empire di Melayu pada saat itu, di Sumatera, di Jawa dan sebagainya, setelah era modern, adanya kolonialisme dan sebagainya, itu decline, menurun dalam pengertian itu tidak ada lagi. Ada mungkin hanya sebagai simbol kerajaan Islam di mana di Makassar atau di mana itu ada peninggalan-peninggalan saja, tapi sistemnya sudah tidak ada lagi, terutama sistem politiknya dan sebagainya. Nah, itu satu hal. Tapi meskipun demikian, apa yang terjadi dengan kemunduran dunia political Islam itu tidak berarti mundur dalam bidang syariah, pelaksanaan syariah di 3 kawasan ini. Itu misalnya kalau di Indonesia pasca kolonial, setelah merdeka, itu perdebatan negara Islam bagi Indonesia itu sudah selesai semenjak tidak disahkannya Piagam Jakarta. Nah, tapi bukan berarti upaya untuk melakukan apa yang disebut dengan syariatisasi itu berhenti. Itu berjalan karena apa? Syariah itu berbeda dengan political Islam. Ya, apabila political Islam, sistem politik Islam itu terbentuk, pasti syariah dilaksanakan. Tapi syariah bisa dilaksanakan tanpa adanya political Islam. The establishment of political Islam itu bukan prasyarat utama bagi orang untuk melakukan formalisasi syariah. Itu saya sebut dengan istilah syariatization, yaitu upaya untuk menggabungkan atau upaya untuk memasukkan syariah di dalam legal and public sphere, ya, di dalam undang legislasi, kemudian di dalam produk undang-undang, produk politik dan sebagainya, yang memasukkan ide syariah. Itu tidak berhenti dan berjalan gitu. Bahkan di negara katakanlah seperti Singapura yang non Muslim itu syariah bisa dilaksanakan gitu. Mereka memiliki apa yang disebut dengan Majelis Ugama Islam Singapura, di mana prosentasi masyarakat Muslim di Singapura itu hanya sekitar 15%, tapi mereka bisa melaksanakan hukum syariah di sana. Sudah barang tentu dengan batasan-batasan dan sebagainya, ya. Nah, itu yang saya sebut fenomena di mana di berbagai negara di kawasan Asia Tenggara, terutama karena fokus saya Indonesia, Malaysia, dan Singapura, maka di 3 negara ini apa yang disebut dengan fenomena transnasional syariah itu terjadi, itu terjadi. Dan itu mengapa terjadi? Nah, itu bisa terjadi karena adanya lembaga-lembaga pemberi fatwa, ya, lembaga-lembaga pemberi fatwa. Jadi fatwa ini semacam tanda bagaimana proses syariatisasi itu berjalan. Dengan fatwa itu syariah itu mendapatkan device, mendapatkan tempat, itu mendapatkan tempat untuk operated, untuk dilaksanakan, applied, ya, diaplikasikan. Kemudian di beberapa tempat, bahkan di Malaysia, karena Malaysia ini sistemnya unik, ya. Malaysia ini sistemnya unik. Malaysia itu federalnya mengatakan dia negara Islam, ya, dan karena dia negara Islam, gitu, syariah bisa dilaksanakan secara baik, apalagi pada tingkat lokalnya, gitu. Pada tingkat lokalnya, di mana masing-masing sultan atau raja itu didampingi oleh salah satunya yang official adalah mufti, yaitu pemberi fatwa di sana. Dalam konteks Indonesia, kita tahu bahwa Indonesia bukan political Islam, bukan an Islamic state,
Tapi kita memiliki lembaga fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia dan bentuk negara Pancasila, dan juga bentuk negara seperti Singapura yang dalam undang-undang mereka menyatakan sebagai negara sekuler, itu juga memberi wadah bagi MUIS, dan MUIS itu state body, MUIS itu bagian dari negara. Bagaimana sebuah negara yang sekuler, sistem politiknya, tetapi di dalam negara itu mereka memiliki lembaga fatwa, gitu. Di mana lembaga fatwa itu salah satu tugasnya adalah memberikan fatwa, kemudian memberikan nasihat, advice kepada pemerintah Singapura, gitu, untuk hal-hal yang berkaitan dengan Islam, terutama hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam, daily Islamic law, yaitu hukum Islam yang dilaksanakan sehari-hari oleh orang Malaysia, gitu. Itu. Ini apa namanya, riset yang sebetulnya sudah 2 tahunan ini saya geluti, hanya ingin mendapatkan satu apa namanya, satu artikel yang mungkin 10.000 atau sampai 12.000 kata. It is not necessary untuk Scopus ya. Saya tidak pernah berpikir menerbitkan di jurnal-jurnal bagaimana yang dianjurkan oleh Mendikbud, Kemenak dan sebagainya. Saya tidak pernah memikirkan untuk itu. Saya menulis saja, dan biasanya saya kirim ke jurnal yang meskipun tidak Scopus, tapi jurnal itu dikenal reputasinya di dalam dunia akademik. Nah, sampai sekarang masih saya lakukan. Nah, pertama, apa yang disebut dengan apa yang disebut dengan istilah efektif fatwa, fatwa yang efektif di sini. Tadi saya kemukakan transnasional syariah, basis analisisnya adalah tiga negara, gitu. Nah, sekarang transnasional syariah itu vehicle-nya atau kendaraan yang menjadi tumpangan untuk apa namanya, transnational syariatization itu adalah apa yang disebut dengan istilah apa namanya, efektif fatwa. Efektif fatwa yang saya definisikan di sini adalah pertama, syariah ya memiliki kontrol, ya. Syariah memiliki kontrol terhadap apa yang terjadi di dunia publik, ya, legal and public sphere di ketiga negara tersebut. Kalau kita belajar tentang bagaimana fatwa itu dikeluarkan di Indonesia dan bagaimana fatwa itu diresepsi di Indonesia atau di Singapura dan Malaysia, jelas bahwa ketika fatwa itu dikeluarkan, apalagi kalau fatwa itu sudah diadopsi menjadi undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, atau Undang-Undang Perbankan Syariah, atau undang-undang atau fatwa tentang Ahmadiyah yang diimplementasikan di dalam bentuk joint decree antara Kementerian Agama dan Departemen Dalam Negeri dan Kejaksaan pada tahun 2008, atau undang-undang anti pornografi ya, tahun 2008 juga. Jelas kalau sudah menjadi kalau sudah legislated ya, atau kalau sudah menjadi state policy ya, maka kontrolnya sangat kuat, gitu. Kontrolnya sangat kuat. Even sebelum menjadi state policy, kontrol itu juga ada, gitu. Jadi yang disebut dengan efektif fatwa, pertama, fatwa itu memiliki daya kontrol di dalam kehidupan masyarakat, gitu. Apalagi kalau sudah menjadi undang-undang.
Daya kontrol itulah yang menjadikan fatwa itu menjadi dikatakan efektif. Yang berikutnya, mengapa fatwa itu saya sebut dengan efektif fatwa? Karena ini semacam menjadi fatwa itu menjadi apa yang dalam tulisan saya ini, dalam draft saya ini, saya sebut sebagai transnational impetus, ya, impetus of syariah. Jadi fatwa di 3 negara ini menjadi semacam insentif bagi terlaksananya atau terwujudnya apa yang disebut dengan istilah transnasional syariah. Jadi tanpa fatwa, ya, tanpa lembaga fatwa, kalau di Indonesia MUI atau NU atau Muhammadiyah, lembaga-lembaga fatwa mereka, kalau di Singapura MUIS, ya, lebih official, di Malaysia lebih official lagi karena dari tingkat federal dan state semua ada fatwa, National Fatwa Council of Malaysia. Kalau di tingkat state itu bisa tergantung di mana negara bagiannya itu, apa Selangor, apa Kelantan, apa itu semuanya ada wadahnya yang resmi, ya, di dekat Sultan gitu. Nah, tanpa fatwa-fatwa yang dikeluarkan mereka, maka transnational syariatization itu tidak akan terwujud. Jadi fatwa memang benar-benar menjadi semacam representasi pada era modern ini. Kalau kita bicara tentang syariah, karena itu satu-satunya lembaga yang bisa mentransformasikan, ya, mentransformasikan nilai-nilai syariah ke dalam nilai-nilai yang lebih applicable pada dataran dan level yang applicable di tingkat masyarakat maupun di tingkat society and state, maupun di tingkat apa namanya negara. Gitu. Kemudian efektif fatwa ini juga fatwa yang apa ya? Fatwa yang tidak hanya mempengaruhi terjadinya proses legislasi, ya, tapi juga bisa dikatakan efektif kalau pada diskursif level, perdebatan di masyarakat dan sebagainya itu, mereka menjadi fatwa-fatwa ini menjadi rujukan, gitu. Menjadi rujukan. Misalnya fatwa tentang yoga, ya, fatwa tentang yoga. Ini nanti saya hubungkan dengan transnational syariatisasi. Fatwa tentang yoga itu tidak menjadi hukum negara, tidak diadopsi, tidak ditransfer menjadi kebijakan dan sebagainya, ya. Tapi meskipun demikian, hanya ada pada tingkatan pembicaraan orang. Meskipun demikian, banyak dari kita yang tidak mau melaksanakan yoga karena yoga dianggap sebagai olahraga yang sinkretis. Dan yang menariknya lagi, fatwa tentang yoga ini, ya, dimensi transnasionalnya juga ada. Dimensi transnasional juga ada, di mana yang pertama kali mengeluarkan fatwa tentang yoga adalah Malaysia, National Council of Malaysian Fatwa, lalu itu datang ke kita. Dan isinya hampir sama. Isinya hampir sama. Nah, itu nanti kita bisa lihat bersama-sama masalah itu. Jadi pada level efektivitas fatwa itu tadi saya katakan tidak hanya harus menjadi undang-undang, tapi bagaimana orang
Muslim Society membicarakan fatwa itu pada pembicaraan mereka sehari-hari dan menjadi rujukan mereka untuk bertindak. Itu yang saya katakan sebagai efektif fatwa. Adapun case yang saya ambil dari 3 negara itu adalah, yang pertama adalah 3 kasus untuk Indonesia, 3 kasus efektif fatwa untuk Indonesia, kemudian 3 kasus efektif fatwa untuk Malaysia, dan 3 kasus efektif fatwa untuk Singapura. Untuk masing-masing sama fatwanya, yaitu fatwa tentang deviant sect, tentang aliran sesat. Ya. Di Indonesia juga saya jadikan case, Malaysia juga ada case itu, di Singapura itu sudah ada case itu. Yang kedua adalah tentang ekonomi syariah, yang ketiga adalah tentang proyek halal. Nah, yang pertama kasus tentang deviant sect atau aliran sesat. Kalau di Indonesia yang jelas fatwa MUI yang menunjukkan tentang aliran sesat itu kita sudah tahu semua, yaitu antara lain adalah fatwa tentang Ahmadiyah. Meskipun ada 14 kelompok yang dikatakan sesat, tapi saya mengambil contoh Ahmadiyah karena Ahmadiyah ini ada di Malaysia juga. Fatwa tentang Ahmadiyah ini ada di Malaysia juga, dan fatwa tentang Ahmadiyah ini juga ada di Singapura. Di ketiga negara itu ada. Ketiga negara ini memiliki hal yang sama, ya, kecenderungan yang sama, di mana Ahmadiyah dianggap sebagai aliran sesat. Tapi mungkin implementasinya pada level masyarakat itu yang berbeda. Kalau di Indonesia, meskipun fatwa tentang Ahmadiyah ini sudah lama sekali dan sudah muncul sejak zaman Pak Harto tahun 80-an, tapi fatwa tentang Ahmadiyah mengalami revitalisasi itu pasca reformasi, terutama pada periode 2000-an sampai 2010. Tapi revitalisasi fatwa Ahmadiyah itu muncul sekitar tahun 2005 dan 2005. Pada saat itu posisi Majelis Ulama Indonesia juga sangat kuat karena mendapatkan political endorsement dari pemerintah Pak SBY pada saat itu, di mana Pak SBY berkali-kali bahwa kalau mengatakan, ya, kalau untuk urusan moralitas, ya, urusan akidah dan sebagainya, maka umat Islam di Indonesia diminta untuk menjadikan MUI sebagai polisinya. Kalau untuk kriminal sudah ada polisinya sendiri. Kalau untuk tindakan-tindakan ya, pidana itu sudah ada polisinya. Tapi untuk yang kaitannya dengan morality, ya, and belief, itu belum ada polisinya. Dan polisinya pada saat itu oleh Pak SBY dikatakan berkali-kali bahwa MUI lah yang menjadi polisi dari akidah, dari morality dan akidah. Kalau ada orang yang dianggap akidahnya itu kontroversial atau bermasalah, maka yang memberikan keputusan adalah MUI. Itu harus merujuk kepada MUI. Dan endorsement seperti itu dilaksanakan oleh MUI secara efektif, dan MUI melaksanakan itu sehingga masyarakat pada saat itu ya mengikuti fatwa MUI, gitu. Mengikuti fatwa MUI meskipun tindakan-tindakan yang sifatnya di lapangan, ya, yang sifatnya tidak terkontrol seperti pengrusakan kampus Mubarak tahun 2005 di Parung, Bogor, kampus itu pusat aktivitas Ahmadiyah, atau peristiwa Cikesik, Banten, ya,
atau peristiwa-peristiwa lain di luar daerah gitu, itu meskipun MUI mengatakan bukan tujuan mengeluarkan fatwa itu, namun masyarakat melakukan itu karena mereka menganggap bahwa mereka melaksanakan ajaran atau melaksanakan fatwa yang mengatakan bahwa orang Ahmadiyah itu sesat. Orang Ahmadiyah sesat. Ya, kalau mereka sesat bukan bagian dari kita. Kalau itu bukan bagian dari kita, berarti personal right, properties dan lain sebagainya bisa kita rusak. Nah, itu yang terjadi, yang terjadi di negeri yang terjadi dalam konteks fatwa Ahmadiyah. Di Malaysia juga tidak kalah serunya, Bagaimana lembaga fatwa ini memfatwakan tentang Ahmadiyah pada periode yang hampir sama, ya, tahun 70-an akhir ya, 80-an awal gitu. Di beberapa negara bagian mereka mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah itu sesat, ya. Ahmadiyah itu sesat, dan karenanya orang Ahmadiyah tidak boleh dikuburkan di tempat penguburan orang Islam, ya, karena mereka bukan bagian dari Islam. Di Singapura juga terjadi seperti itu. Singapura juga mengatakan MUIS, ya, sudah lama sekali juga, dan mungkin periodenya hampir sama, juga mengatakan bahwa orang Ahmadiyah itu bukan bagian dari Islam, mereka adalah sesat, dan karena mereka sesat, ya, dia tidak menjadi bagian dari umat Islam. Itu terjadi. Jadi di tiga negara ini fenomenanya hampir sama. Kemudian ada dimensi transnasionalnya, satu sama lain mendengarkan fatwa, mungkin MUI di Indonesia juga mendengarkan fatwa Malaysia juga mendengarkan fatwa Indonesia dan sebagainya. Dan contoh lain misalnya, ketika isu liberalisme, sekularisme, dan pluralisme itu marak di Indonesia, ya, tahun 2000-an, dan juga ada fatwanya juga, 2005 fatwanya. Apa yang terjadi? 2006, National Fatwa Council of Malaysia mengeluarkan fatwa yang hampir sama tentang haramnya sekularisme, pluralisme, dan sebagainya. Nah, itu terjadi kenapa? Terjadi karena mereka melihat fenomena itu dari fatwa yang ada di Indonesia. Kalau kita ke Malaysia tahun 2004, 2003 dan sebagainya, itu khutbah-khutbahnya itu salah satunya adalah isinya tentang jangan sampai orang Malaysia ini terpengaruh dengan Islam liberal. Islam liberal. Saya pernah Jumatan di daerah Selangor gitu tahun-tahun itu, dan isinya persis seperti itu. Sementara sistem khutbah di Malaysia ini adalah sistem khutbah yang harus diverifikasi oleh negara, jadi hampir seragam semuanya, kayak di Turki. Khutbahnya itu ada yang produksi dan sama gitu. Nah, ini menarik untuk kita lihat. Nah, kasus yang saya lihat satunya lagi adalah dalam konteks aliran sesat lagi, ya, atau saya frame dalam konteks supremasi Sunni, Sunni doktrin di tiga negara itu, yaitu tentang Syiah. Syiah itu ketiga negara ini juga sama. Ketiga negara ini sama. Kalau di Indonesia sebetulnya belum ada fatwa yang mensesatkan Syiah. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI pusat itu tidak ada. Yang ada adalah orang Islam harus hati-hati pada Syiah. Itu fatwa tahun berapa ya? 1984 gitu. Itu belum
tidak ada. Tapi ada diskursus di mana fatwa itu harus ditambahkan. Ya, fatwa itu harus ditambahkan. Upaya-upaya itu ada. Upaya-upaya itu ada dan pengurus MUI pusat sebagian membuat buku melegitimasi bahwa Syiah itu sesat dan sebagainya. Itu ada di sana. Nah, dan di konteks Malaysia juga pembicaraan tentang Syiah itu ramai sekali, dan National Fatwa Council of Malaysia juga ada fatwa yang menganggap Syiah bukan bagian dari Islam. Padahal dalam konteks Malaysia diskursus Syiah itu sudah lama muncul. Di Indonesia juga diskursus Syiah lama muncul. Gitu. Masih ingat kan revolusi Iran tahun 1979? Pada saat ketika itu terjadi dan pengaruhnya juga ke Indonesia, di mana muncul kelompok-kelompok diskusi buku-buku dan lain sebagainya tentang Syiah. Dan bahkan tahun 90-an ketika saya masuk ke UIN Jakarta, itu saya masih ingat dengan segar, ya, bahwa salah satu buku-buku yang kita gunakan untuk belajar aliran modern dalam Islam itu adalah bukunya Ali Syariati, bukunya Murtada Mutahari, ya, bukunya Khomeini dan sebagainya. Dan itu tidak ada masalah pada saat itu. Itu tidak ada masalah saat itu. Di mana kita biasa saja sebagai mahasiswa Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, NU dan sebagainya, kita belajar dari para filosof, ya, dan para scholar dari Syiah, dan kita tidak merasa bahwa buku yang kita baca ini isinya adalah sesat semua, nggak merasa seperti itu. Nah, tapi kemudian perkembangan politik berikutnya, di mana kelompok Sunni di Indonesia ini merasa terganggu dengan mungkin berkembangnya Syiah di Indonesia, dan peristiwa yang sangat memilukan bagi kita semua adalah peristiwa Sampang 2012 yang menimbulkan banyak korban. Di Singapura juga fatwa tentang Syiah itu ada. Dampaknya pada masyarakat memang di Singapura itu ya orang tidak berani melakukan apa-apa. Persis ketika zaman Pak Harto, ya, fatwa Ahmadiyah zaman Pak Harto ya sudah ada, tapi tidak ada orang yang menggeruduk orang Ahmadiyah atau orang yang menggeruduk orang Syiah. Karena apa? Karena pada saat itu supremasi pemerintah sangat kuat, gitu, sangat kuat, dan orang tidak berani mengambil risiko. Gitu. Nah, di negara-negara yang kuat seperti Singapura, sistem hukumnya dijalankan, itu tidak terjadi. Yang terjadi, yang eksekusi, persekusi dan sebagainya tidak terjadi. Seperti itu. Kemudian yang case tadi yang saya ambil kedua adalah tentang ekonomi syariah. Ekonomi syariah ini kalau saya bisa menyebutnya efektif fatwa yang paling tinggi levelnya di dua negara, ya, di dua negara. Karena apa? Karena sudah diadopsi menjadi undang-undang. Bahkan Malaysia sudah lama mempelopori apa yang disebut dengan syariah ekonomi. Mereka mengembangkan bank yang tabung haji itu, dan saya kira sekarang menjadi bank syariah, the largest bank syariah in the world, ya, saya kira, karena mereka sudah mampu menggait sekitar 26% ya dari share marketnya, gitu, share marketnya. Sementara di Indonesia ini sejak tahun 90-an ya kita sudah memiliki fatwa
kemudian kita membentuk DSN, Dewan Syariah Nasional, kita membentuk Bank Muamalah Indonesia, tapi Bank Muamalah ternyata bangkrut, lalu kita membuat BSI pada zaman Pak Jokowi ini, BSI kemarin juga bermasalah, dan sekarang akan diinvestigasi oleh oleh OJK, kenapa kemarin database mereka macet dan sebagainya, gitu. Itu tidak mengalami perkembangan yang cukup baik. Apalagi ketika sebelum ada BSI. Kalau BSI ini sudah agak lumayan. Mungkin persentasenya di atas 6% dari share yang dimilikinya apabila dibandingkan dengan bank konvensional. Sekitar 200 triliunan kalau nggak salah. Nah, ini di Singapura sistem perbankan mereka juga sudah mulai mengadopsi model perbankan syariah. Itu di Singapura sudah mulai sekarang ini. Karena apa? Karena itu market, ya, market. Nah, masing-masing negara ini memiliki perkembangan sendiri, dan ini adalah the highest case, ya, tentang efektif fatwa di Indonesia. Yang ketiga adalah yang saya lihat adalah halal projects. Ya. Halal projects ini Malaysia lebih dahulu melaksanakan ini. Mereka memiliki sistem yang lebih mapan, dan negara dari awal mengambil masalah ini. Di Indonesia MUI memulai pada tahun 90-an, ya, dengan mendirikan LP-POM MUI. Lalu tahun 2014 Kementerian Agama membuat undang-undang halal, dan di sini persepsi MUI untuk meresmikan fatwa halal menjadi bagian dari undang-undang negara itu berbeda dengan versi Kementerian Agama. MUI itu waktu itu menghendaki agar negara melakukan justifikasi dan legitimasi terhadap peran yang selama ini mereka lakukan. LP-POM yang sudah berpuluh-puluh tahun, 20 tahunan lebih. Ya, mereka sudah melaksanakan itu. Sementara Menteri Agama pada saat itu mengatakan bahwa urusan halal ini ya harus diurus oleh negara. Gitu. Ya harus diurus oleh negara. Makanya muncul Undang-Undang 2014 nomor 33. Nah, saya menulis 2 artikel, yang satu monograf diterbitkan oleh ISIA Singapura, dan yang satu artikel yang diterbitkan oleh jurnal Australian Journal of Asian Law, ya, terbit Melbourne. Ini nggak Scopus, ini jurnal ini nggak Scopus. Jurnal ini nggak Scopus, tapi orang yang belajar tentang hukum di Australia pasti membaca jurnal ini, meskipun nggak Scopus. Saya menulis di situ, dan editornya orang-orang besar seperti Tim Lindsay dan sebagainya. Saya katakan di artikel itu bahwa halal ini menarik. Karena apa? Pada masa halal diurus oleh negara, pada masa halal diurus oleh MUI, itu artinya yang mengurus perkara halal itu masyarakat. Ya. Tapi ketika ada undang-undang halal, di mana undang-undang itu mewujudkan apa yang disebut BPJPA, itu yang mengurus negara. Yang mengurus negara. Itu yang saya sebut dengan structural shariatization. Kalau apa yang dilakukan oleh MUI pada saat itu adalah cultural shariatization. Ya. Meskipun syariatisasi, tapi itu yang ngurus bukan negara, tapi yang ngurus adalah masyarakat. Dalam pengertian bahwa itu adalah tumbuh di masyarakat, civil society dan sebagainya. Ya. Setelah ada Undang-Undang 2014, ya, nomor 33 itu, negara mendirikan BPJPA. Dengan demikian negara memiliki peran
yang besar untuk mensyariatisasi Indonesia. Kenapa demikian? Karena undang-undang itu menggunakan sistem, doktrin, value dan doktrin agama tertentu untuk menjadi undang-undang, untuk menjadi semacam general guidance untuk consumption and production, tidak hanya untuk orang Islam, tapi juga untuk orang-orang non-Muslim. Gitu ya, aturannya seperti itu, harus mengikuti. Gitu. Bagaimana sebuah negara yang harusnya netral itu mengadopsi salah satu nilai untuk menjadi undang-undang mereka. Karena itu saya sebetulnya sangat mengkritik sekali apa yang dilakukan oleh negara untuk meresmikan BPJPH. Terutama saya mengkritik sekali peran Kementerian Agama dalam konteks yang seperti ini. Kemudian di Malaysia lebih bagus lagi, lebih established ya. Karena Malaysia dari awal sistemnya tadi Islamic, kemudian dia memang mengurus dari awal hal itu. Nah, di Malaysia, di Singapura urusan halal ini menjadi urusan MUIS, ya, menjadi urusan MUIS, ya, untuk mengatur pola consumption ya, and production di kalangan masyarakat Muslim. Nah, meskipun mungkin Singapura ini menjadi semacam tempat yang agak terbuka ya tentang halal apabila dibandingkan dengan Malaysia dan Indonesia, meskipun negaranya juga kecil, mereka cepat sekali melakukan respon terhadap pasar. Kalau kita melihat pidato Jokowi ya, berkali-kali beliau mengatakan bahwa Indonesia harus menjadi pusat halal, ya, pusat halal dunia sampai 2024. Ini tahun depan itu Indonesia harus menjadi pusat halal dunia. Harus mengalahkan Malaysia dan Singapura. Tapi ada hal yang menarik bahwa untuk menjadi pusat halal dunia, sistem halal kita harus inklusif, harus terbuka pada komoditas, dari luar negeri atau dari kita juga ke luar negeri. Problem bagi kita salah satunya adalah sistem halal kita ini sangat ketat sekali dalam pengertian bahwa yang digunakan adalah sistem ijtihad yang mengadopsi mazhab Imam Syafi'i, di mana proses penentuan halal itu proses penentuan halal itu harus dinilai dari barang asalnya. Kalau asalnya haram, ya produknya akan haram gitu. Nah, saya kasih ilustrasi begini. Indonesia ini masih 90% tergantung pada India dan Cina untuk produksi gelatin. Tahu kan gelatin? Banyak orang mengatakan bahwa gelatin ini diproduksi dari non halal, dari tulang-tulang babi, gitu kan? Tapi meskipun gelatin itu dimasak dari atau dicampur dengan tulang babi, dalam proses kimiawinya, ya itu ketika dicek di laboratorium, gelatin itu sudah nggak ada, babinya udah pada hilang, unsur babinya, nah itu pada hilang. Dalam konteks MUI kita, sistem kita itu tetap haram, karena yang asal itu yang ditetapkan. Nah, sementara negeri seperti Singapura itu memiliki proses ijtihad yang berbeda, dasar ijtihadnya berbeda. Mereka merujuk kepada Imam Hanafi, tradisi di kalangan Imam Hanafi, bahwa
Yang dinilai bukan prosesnya, final produknya aja. Kalau ketika produk itu dicek dan tidak ada, itu tidak ada barang haramnya, yaitu halal. Gitu. Seperti yang terjadi pada tahun 2000-an, masih ingatkan perdebatan antara Kisal Mahfud yang mewakili MUI dan Gus Dur, ya, pada saat itu. Gus Dur bilang bahwa Ajinomoto itu halal. Gitu. Nggak percaya, silahkan lihat di laboratoriumnya. Gitu. Tapi Kisal mengatakan bahwa Ajinomoto itu haram. Ya, keduanya tidak bisa ketemu gitu karena mazhab yang digunakan berbeda. Kalau Gus Dur percaya pada proses istihalah gitu, di mana tradisi itu berkembang di kalangan penganut Imam Syafi'i. Singapura mengadopsi ini karena dia mengadopsi pasti pasarnya lebih inklusif, lebih banyak barang yang beredar di sana. Gitu. Nah, itu sekilas ya riset saya. Saya masih dalam proses mungkin sekitar 80-an% ya. Semoga bisa jadi tahun ini. Saya carikan jurnal, tapi saya akan menjadikan tulisan ini. Sudah ada beberapa tulisan yang lain untuk monograf ya, untuk sebuah buku tentang apa yang saya sebut dengan efektif fatwa in Southeast Asia. Demikian Mas Ahril, terima kasih. Kita diskusi sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Syafiq, ini luar biasa menarik sekali, apalagi tentang isu-isu yang beririsan dengan ini suara saya mantul nggak? Ya, kedengaran. Oh, kedengaran. Jadi isu-isu terkait Ahmadiyah, Syiah itu berarti kan tadi apalagi yang tentang fatwa sekularisme, pluralisme ya. Itu juga ternyata Indonesia mulai dulu, kemudian Malaysia ikut gitu ya. Itu menarik karena memang transnasional jadinya. Baik, hadirin dan semua yang hadir di sini di forum ini maupun yang di kelas saya ini di sini. Sebelum saya mulai pertanyaan dari para audiens, saya mau mempersilakan dulu ini Sekretaris LP2M Mas Saifuddin mungkin ada pertanyaan atau tanggapan terkait dengan presentasi Mas Syafiq. Monggo Mas. Oh, makasih Mas Aril, kok dadak banget Mas Aril. Tapi terima kasih Mas Syafiq ya, tadi saya sangat kagum sekali bagaimana evolusi Mas Syafiq ya dalam melakukan penelitian. Saya kira itu spirit yang perlu kita lestarikan di contoh ya. Bagaimana Mas Syafiq berevolusi dari studi tentang MUI, kemudian Indonesia, konteksnya kemudian naik ke level yang lebih regional lagi, Southeast Asia, direpresentasikan di 3 negara. Saya kira itu teladan bagi kita. Karya-karya yang sudah terbit di BRIL ternyata belum cukup bagi Mas Syafiq. Dia perlu melihat dalam konteks yang lebih regional lagi. Kalau bahasanya Mas Syafiq tadi lebih transnasional tadi, bagi interstate, bagaimana itu diadaptasi di konteks yang berbeda. Ini yang saya kira pertama perlu kita apresiasi ya. Dan Mas Syafiq saya sangat bangga sebagai murid sekaligus junior. Dan saya kira saya cemburu itu untuk bisa melakukan hal yang seperti itu. Tapi tadi mungkin saya perlu sedikit konteks yang mungkin masih missing dari presentasi Mas Syafiq tadi tentang konteks di 3 negara ini yang tidak banyak diulas, yaitu tentang isu-isu tentang mayoritas minoritas. Tadi juga ada inklusivisme yang juga sudah disebutkan ya, yang saya kira juga penting. Tapi mungkin sebagian besar audiens di sini masih buta tentang konteks sosial Singapura dan Malaysia yang tidak cukup banyak diulas ya oleh Mas Syafiq, nanti bisa dikembangkan juga saya kira. Yang kedua adalah tentang isu ethnicity. Saya kira juga menjadi penting ini. Bagaimana etnisitas itu juga menjadi isu penting, utamanya di Singapura ya dan Malaysia. Di Indonesia kita nggak kerasa itu. Bagaimana sih ikatan antara isu-isu syariat dan etnisitas setidaknya di
di dua negara yang sangat ethnically divided ya, secara etnik divided ya, misalnya kayak antara Melayu dan Cina. Tadi disebutkan tentang pasar yang inklusif dan sebagainya. Saya nggak tahu bagaimana kebijakan di Malaysia misalnya dalam konteks masyarakat yang sangat dipisahkan ya secara etnisitas, dan itu kita tidak temui di Indonesia. Saya kira itu yang tidak banyak tadi ya diulas dan kita bisa diskusikan. Dan yang terakhir adalah terkait aspek yang mungkin nggak bisa diadopsi. Ada nggak sih yang nggak bisa diadopsi di satu isu yang nggak bisa diadopsi oleh negara lain yang produk Indonesia, misalnya ini nggak kontekstual nih dengan kasus misalnya di Singapura atau atau bahkan Malaysia. Kalau Singapura tadi kita lihat ya bagaimana perdebatan tentang Ajinomoto misalnya. Tapi kalau untuk Singapura atau Malaysia apa ya isu yang mungkin ini nggak kontekstual, nggak relevan jika dicoba diimplementasikan dalam konteks Malaysia misalnya, sekalipun itu muncul di Indonesia. Ada nggak jenis fatwa yang seperti ini, Mas Syafiq? Saya kira itu yang mungkin saya bisa sampaikan, dan terima kasih untuk kesempatannya Mas Haril. Tadi seharusnya audien yang lain Mas Haril yang dikasih kesempatan. Saya Mas Syafiq saya bisa tanya langsung. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan di audiens juga di chat room. Tapi saya mau memberikan Mas Syafiq waktu untuk merespon dulu. Yang pertama isu etnisitas. Yang ketiga adalah ada nggak misalnya produk Indonesia fatwa misalnya yang tidak bisa diadopsi oleh Malaysia. Jadi distingsinya ya. Monggo Mas. Oke. Pertama, terima kasih Saifuddin atas komentarnya. Soal etnisitas ini menjadi agak penting ya, terutama dalam konteks Singapura dan Malaysia. Kalau di Singapura dan kalau di Malaysia itu sudah jelas kan, Malay is Islam, Islam is Malay gitu. Artinya etnisitas itu sangat terkait dengan religions, dengan agama. Jadi kalau orang orang Melayu ya itu ya pastinya Islam gitu. Orang Melayu itu pastinya Islam. Kalau orang non Melayu artinya kalau orang non Melayu masuk Islam itu menjadi Malay. Itu menjadi Malay. Jadi banyak buku-buku yang mengulas masalah ini. Antara adalah buku mungkin seniornya, tapi nggak ketemu ya, seniornya Saifuddin, namanya Frederick Holz. Bukunya diterbitkan oleh Routledge. Malay is Islam, seperti itulah, Islam is Malay. Itu orang Melayu itu ya Islam. Orang Islam ya Malay, itu yang disebut the ethnization of the ethnization of Islam in the Malay world gitu. Nah, di dalam konteks ini, di dalam konteks Malaysia itu sangat jelas, dan clear cut-nya antara Malay dan non Malay itu sangat jelas. Antara lain ditentukan oleh tadi oleh agama tadi. If you are Malay, you are automatically Islam gitu. Dan orang Malaysia itu ya orang Malay itu ya Islam. Sehingga ada kasus pada saat itu ada orang India ya, Lina Joy, convert. Ini kayaknya orang India ke Islam. Lalu kalau nggak salah convert lagi ke agamanya. Lalu dia meninggal gitu. Nah, itu menjadi perdebatan. Ini orang gimana? Gitu. Ethnically
dia bukan Malay, tapi dia pernah masuk Islam nih. Nah, itu seperti itu. Kemudian kata Allah, ya, Allah di ya Allah di Malaysia itu ya udah etnis di sana tidak boleh menggunakan kata Allah dengan mengatakan Allah. Nah, itu salah satu contoh ya, dan beberapa hal yang mungkin perlu kita elaborasi lebih lanjut, tapi prinsipnya seperti di Singapura ya, di Singapura ini kan majoritinya Malay Muslim. Kita tahu kan bahwa Singapura itu dulu bagian dari Malaysia, lalu Singapura memisahkan diri dan menjadi negara sendiri. Muslimnya adalah kebanyakan Muslim Malay, meskipun ada beberapa orang dari India, dari Tamil, Bangladesh dan sebagainya, tapi itu tiny minority Muslim. Tapi the majority Muslim population in Singapore is Malay Muslim. Ini juga memiliki persepsi yang hampir sama dengan orang-orang di Melayu, gitu, di mana kalau mereka beretnis Malay, ya dia adalah Islam. Artinya penanggung jawab agama Islam yang sebenarnya. Kalau ditanya soal bagaimana konteks kedua negara ini, ya memang agak menarik sekali. Kalau kita lihat kasus halal ya, kasus halal di non Islamic majority country ya, seperti Singapura, itu kan perspektifnya perspektif proteksi terhadap hak minority. Jadi Malaysia ya mengizinkan MUIS untuk membuat aturan tentang konsumsi dan produksi halal itu karena Malaysia respect to the minority. To the minority group. Mereka punya hak untuk mengkonsumsi barang, makanan, minuman yang mereka anggap sesuai dengan keyakinan mereka. Nggak boleh nggak boleh dikekang. Misalnya Malaysia tidak mau mengimpor barang-barang halal dan sebagainya. Itu enggak. Mereka memproduksi. Di Barat juga demikian. Halnya di Belanda, di Jerman dan sebagainya, itu adalah konteksnya adalah protecting the right of minority, Muslim minority in consuming halal product. Itu seperti itu. Kalau di konteks majority Muslim country, itu exercise power. Jadi undang-undang halal ini exercise power bagi orang, udah mayoritas Muslim kok, udah mayoritas Muslim dan sebagainya, haknya itu sudah sangat gede sekali, besar gitu, dan sebagainya gitu. Nah, yang kita proteksi seharusnya adalah minority-nya, right of minority, bukan exercise power untuk untuk kita sebagai mayoritas. Ya. Tapi perlu diketahui juga bahwa halal ini kan semacam big business, ya, bisnis besar. Dan itu salah satu mengapa negara mengambil halal itu, karena urusan yang gede-gede seperti ini tidak bisa ditangani oleh MUI. Apalagi MUI pada saat itu terkena kasus soal korupsi impor daging dari Australia. Masih ingat kan? Impor daging dari Australia. Itu yang menyebabkan cita-cita MUI untuk menjadikan LP-POM sebagai lembaga yang ditunjuk oleh negara secara resmi itu kandas. Karena otoritas itu diambil oleh Kementerian Agama dengan alasan yang macam-macam tadi. Alasannya adalah halal adalah urusan besar, artinya ini involve big money gitu. Yang kedua, dalam menjalankan
proses sertifikasi halal dari tahun 90-an sampai tahun di mana undang-undang ini diusulkan, itu pihak negara, coba lihat berita-berita bagaimana pendapat Surya Dharma Ali pada saat itu tentang MUI. Mereka menganggap bahwa ini kok nggak diaudit, pengelolaan sertifikasi gitu. Nah, itu seperti itu. Situasi MUI pada saat itu sangat tidak menguntungkan, orak bejo, gitu. Situasinya nggak menguntungkan, sehingga akhirnya konsep yang diambil adalah konsep negara, yaitu konsep negara. Meskipun konsekuensinya menjadikan Indonesia menjadi melaksanakan hukum agama, gitu. Melaksanakan hukum agama dalam konteks undang-undang halal ya, dan undang-undang ekonomi syariah. Saya kira itu tanggapan saya pada Udin. Ya, makasih Mas. Ini ada 2 pertanyaan lagi di chat room ya. 3 sebetulnya, cuman saya satukan aja. Ini dari Arif Majid. 1 dan 2 ini saya satukan aja. Ya. Saya tertarik bertanya, sebenarnya adakah identitas politik Islam? Jika ada, bagaimana indikatornya? Yang kedua, kontribusi terbesar terhadap keberhasilan politik Islam itu sebenarnya oleh partai Islam atau oleh siapa? Ini kayaknya tidak terlalu terkait langsung, tapi monggo kalau mau direspon Mas. Terus yang kedua dari Salim Ashar, bagaimana etika penelitian politik dalam menyikapi pluralitas partai yang sangat terbuka di Indonesia? Nah, ini tentang identitas politik Islam dan juga tentang pluralitas partai ya. Monggo Mas. Iya, tadi yang saya bicarakan tadi semuanya terkait dengan identity. Apa sih yang disebut dengan identity? Bahwa itu adalah basic karakteristik, basic karakter utama dari manusia, tanda utama manusia. Itu yang disebut dengan identity. Itu identity card, ya, itu kartu tanda penduduk bahwa kamu orang Indonesia dan sebagainya. Itu secara gamblangnya itu seperti itu. Nah, tadi yang saya bicarakan semua sebetulnya related to identity politics. Di mana letaknya? Ya, semuanya ada kaitannya dengan the most basic identity of us as Muslim. Gitu. Kita semuanya orang Islam, dan pembicaraan tentang halal, tentang Syiah, tentang Ahmadiyah, tentang ekonomi syariah dan sebagainya, ini pada dasarnya adalah pembicaraan juga tentang identity, gitu, tentang identity. Nah, masalahnya identity politik itu adalah jika identity politik kita legalkan dan kita paksakan menjadi identity politik untuk orang lain. Itu sebetulnya itu. Masing-masing kita memiliki identity politics. Itu semua memiliki identity politics. Ya, identity politik yang terutama yang didasarkan kepada agama ya, itu pasti semua ada. Tapi masalah besar bagi kita adalah bagaimana membangun identity politik kita untuk kita. Ya, tidak dijadikan semacam general norms untuk identity yang lain. Halal itu kan identity Muslim itu halal, ya. Tapi masalahnya kita menjadikan identity Muslim yang seperti itu untuk menjadi general identity of non-Muslim. Itu semua harus mengikuti identitas seperti itu. Itu kalau untuk partai politik itu harus ke UI 3 belajar pada social science untuk saya. Iya. Saya tidak, ya saya tahu tentang politik, tapi yang dimaksud dengan pertanyaan itu saya tidak begitu paham. Apakah misalnya unit analisisnya, atau metodenya, atau theoretical framework-nya, atau apa kan gitu.
Nah, sekarang kalau kita menulis tentang politik, rata-rata orang UIN yang menulis tentang itu pasti lebih banyak framework-nya itu dipengaruhi oleh framework sebetulnya adalah framework studi tentang Islamic Studies tentang politik gitu. Tidak politik dalam pengertian yang political science yang murni. Nah, kalau itu yang dimaksud itu ya doable, banyak referensi, banyak contoh bagaimana orang melakukan riset tentang identitas politik dan kaitannya dengan pluralisme di Indonesia dan sebagainya. Itu banyak sekali contohnya. Oke, Mas. Ini yang terakhir dari Bu Nur Fadilah ya, dari dosen Hukum Tata Negara dari UIN 1 Tulungagung. Perkawinan dan perceraian secara hukum Islam diatur secara formal dan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Apakah kewarisan Islam juga perlu diformalisasi dalam hukum positif, mengingat praktik masyarakat dalam kewarisan banyak diwarnai adat dan agama? Mohon pencerahannya, katanya. Saya kalau ditanya apakah perlu dipositivisasikan, saya kira kalau saya nggak perlu dipositivisasikan menurut saya. Biar itu selesai aja pada tingkat keluarga atau pada tingkat masyarakat, ya. Pada masyarakat maksudnya apa? Selesaikan saja dengan kiai atau dengan organisasi, dengan apa? Negara saya kira tidak usah terlalu berlebihan mengatur hal-hal yang seperti itu ya, gitu. Meskipun itu bagian dari apa itu fikih ahwal asasiyah. Ya, personalus ya, Muslim personalus kalau di Barat itu disebut dengan istilah Muslim personalus, marriage, divorce, inheritance dan lain sebagainya itu dianggap Muslim personalus. Artinya kalau itu diresmikan maka hukum itu hanya untuk orang Islam saja. Gitu. Nah, misalnya kalau KHI diresmikan ya, kompilasi hukum Islam itu diresmikan, maka itu hanya untuk orang Islam saja, tidak boleh digunakan untuk yang lain. Kalau itu yang dimaksud ya saya kira tidak masalah, karena itu untuk untuk orang Islam saja. Khawatirnya kan hukum waris itu diterapkan, diundangkan, di positif yang lalu seperti undang-undang halal gitu, semua orang Indonesia harus ngikutin itu yang agak repot. Sebagai personalus itu mungkin dipositivisasikan, tapi sebagai pandangan saya sebagai pribadi, tidak usah terlalu banyak lah negara ini agama ini diurus oleh negara, repot. Kayak halal itu. Halal itu semua UIN harus buka halal. Iya. Saifuddin itu Banser dikerahkan untuk menjadi pengawal halal. Gitu. Ini gimana gitu? Repot kan? Ya mungkin itu bisa menjadi proyek, tapi dalam perspektif kehidupan negara yang sehat itu nggak sehat itu. Kalau saya pandangannya seperti itu. Bagaimana mengurangi agama ini diurus oleh negara. Agama biar kita urus saja antar keluarga, antar masyarakat. Nanti lama-lama NU dan Muhammadiyah nggak ada peranan apa-apa itu kalau semua diambil oleh negara. Padahal itu yang menjadi penguat Islam di Indonesia itu kan seperti itu, peran masyarakat ya dalam melaksanakan agamanya, dalam menafsirkan agamanya, dan dalam menegosiasikan agama mereka. Begitu. Oke, Mas. Ini sudah 1,5 jam kita di sini. Luar biasa, menyegarkan sekali. Luar biasa. Pokoknya sukses buat risetnya, Mas. Ditunggu pokoknya saya baca lagi tulisan-tulisannya. Untuk teman-teman juga ya. Ya, buat audiens semua yang di sini. Kalau buku asisten nggak apa-apa, Mas, dikirim ke sini, Mas.
Saya Oke, pengen siap. diundang ke situ dari 5 tahun yang lalu, tapi Pak Pudin Oh, gitu. katanya teman-temannya dulu aja lah yang diundang. Teman ini kalau jenengan kan bukan teman, itu kan guru. Tempat saya belajar. Kalau saya ke situ saya bisa 2 hari 3 hari jagongan soal ini kan, soal riset dan sebagainya. Iya, iya. Oh ya, oke Mas Haril, di jadwal Mas Haril. Iya, siap. Pokoknya beliau siap perjalanan Tulungagung, itu berapa jam itu? Iya, iya. Oke, Oke ya, makasih Mas. makasih banyak ya. Atas kehadirannya ya. Makasih semua audiens sudah hadir, teman-teman sekalian yang sudah bergabung. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ya tentu dapat pahala kata Thalabul Ilmi ya. Oke, dari saya sekian. Mohon maaf ada kesalahan. Terima kasih Mas Safik. Sukses. Kegiatannya selalu sehat dan lancar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.